Oke. Assalamualaikum Pak Ulil. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Ulil nih? Kabarnya baik Bu. Cuman ada sedikit permasalahan itu Bu di pembelajaran di kelas Bu. Kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak Ulil Iya ya. Bu. Oke. Iya. Nah, kemarin saya dengar nih Pak Ulil mau berbincang-bincang dengan saya kan. Iya Bu. Ya lebih kurang 10 menit atau 15 menit ke depan lah Iya. kita berbincang-bincang ya Pak ya. Pak, Ratna kok nggak bisa ya Pak ya setelah Ratna memilih Kira-kira itu apa nggak ada keluar yang Bapak ingin bicarakan dengan saya Pak ya? Begini Bu, sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita sama Ibu, cuman mungkin saya lihat Ibu agak sibuk, makanya lihat kira-kira sekarang ada waktu nggak Bu Ibu untuk saya bercerita gitu Bu. Mana tahu nanti dengan kita bercerita terbuka pemikiran saya untuk penyelesaian masalah ini ke depannya Bu. Nah, mungkin ada waktu untuk saya sekarang Bu. Sekarang alhamdulillah memang kosong ini Pak Ulil. Iya, terima kasih Bu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Masalahnya begini Bu. Akhir-akhir ini kalau saya amati gitu, minat belajar siswa saya itu bolehlah dikatakan menurun Bu. Sehingga dengan menurunnya minatnya itu, sehingga nilainya juga ikut menurun Bu. Yang pertama mereka itu mungkin dalam belajar tuh konsentrasinya kurang Bu, sebentar ngeliat ini atau sibuk dengan hal yang lain. Mungkin itu permasalahannya dari saya Bu. Iya ya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini yaitu ingin membahas kurangnya minat belajar dari siswa Pak Ulil ya. Iya Bu. Karena minat siswa Pak Ulil berkurang dalam belajar sehingga berdampak kepada nilai. Iya Bu. Betul Pak? Iya Bu. Oke. Oke Pak, kira-kira nanti ini setelah selesai pembicaraan kita ini, apa yang Bapak ingin dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini? Dari kegiatan bincang-bincang kita ini Bu, ya saya ingin yang pertama dapat solusi tentang permasalahan saya itu Bu. Kemudian anak saya itu kembali giat lah belajarnya Bu untuk hasil yang lebih baik lagi Bu. Oke. Berarti membangkitkan minat tadi ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira nih Pak Ulil, sudah Pak Ulil telusuri belum apa penyebab dari kurangnya minat belajar siswa tersebut Pak? Kalau saya perhatikan Bu, anak itu mungkin banyak pengaruh lain mungkin Bu, karena mungkin permainan atau apa. Padahal saya itu sebelum belajar itu Bu, mulai belajar itu selalu saya ingatkan untuk apa namanya itu Bu, untuk hindari dulu benda-benda atau hal-hal yang akan mengganggu kita dalam pembelajaran Bu. Tetapi mungkin itu berjalan berapa menit kembali lagi gitu Bu. Jadi kalau makanya justru itu mengganjal di perasaan saya, jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan solusinya Bu. Baik, makanya itu Bu. Kira-kira benda-benda kayak apa ya Pak Ulil? Ya kadang ya namanya anak-anak itu Bu, semuanya itu dipermainkan, kadang bukunya dicoret-coret, mungkin ya banyak yang seperti itu Bu. Jadi enggak kurang perhatian lah terhadap pembelajaran Bu. Iya. Tadi dalam pemikiran saya ini kayak ada mainan di mejanya gitu, ternyata bisa saja mencoret buku atau main-main pena gitu ya, kira-kira itu. Iya, kira-kira mungkin seperti itu maksud saya Bu. Jadi kurangnya minat belajar siswa itu karena ya ada teralihnya pemikiran mereka karena memain-mainkan benda yang ada di meja mereka. Iya Bu. Oke, kira-kira nih apa sih yang ingin Pak Ulil lakukan untuk menghindarkan mereka mengalihkan perhatiannya terhadap benda-benda yang dimainkan di mejanya tersebut, sehingga nanti minat belajarnya kembali gitu.
Yang selama ini, yang belakang ini, akhir-akhir ini yang saya cobakan cuman ini baru Bu. Baru menegur, kemudian mereka kembali mengikuti pembelajaran, kemudian hilang lagi Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya kira-kira apa ya Bu, yang bisa mengembalikan konsentrasi mereka itu kepada pembelajaran supaya mereka itu fokus. Atau mungkin ya Bu, saya itu Ya. biasanya kan saya menggunakan media pembelajaran Bu dalam pembelajaran biasanya, Ya. tetapi ya apakah apa adanya ya juga Bu, Heeh. atau apakah mungkin kalau seandainya ini Bu, saya Ya. itu menggunakan media pembelajaran yang agak menarik buat anak, apakah itu cocok kira-kira Bu? Itu bagus tuh Pak Ulil, yang namanya anak-anak kan memang suka yang menarik-menarik gitu kan. Iya. Yang biasanya kita menggunakan media pembelajaran biasa, sekarang diganti, istilahnya jangankan yang semenarik yang wah menurut kita, istilahnya Iya. diganti dengan yang biasa saja, mungkin anak-anak mungkin sudah tertarik gitu Pak Ulil. Iya, iya mungkin aja ya Bu. Mungkin selama ini mungkin saya hanya menggunakan hal-hal biasa apa yang ada di sekolah. Mungkin itu aja Ya contohnya Pak Ulil, yang yang saya biasanya. ya contohnya mungkin kalau membaca itu kasih buku bacaan gitu mungkin aja contohnya dalam membaca ya Bu. Nah, ya mungkin seperti itu aja yang biasa saya lakukan karena mungkin buku mungkin kurang menarik buat anak sekarang mungkin ya Bu. Iya seperti yang Karena saya sudah tadi. biasa gitu ya Pak ya. Iya, jadi bukan hal yang baru mungkin bagi mereka gitu. Iya. Kira-kira yang media yang menarik Pak Ulil bilang tadi kayak apa ya? Apa ya Bu? Yang terpikirkan. Mungkin begini ya Bu. Kalau contohnya tadi saya contohkan dalam membaca itu Bu. Kalau seandainya apa namanya itu medianya itu saya ganti dengan bacaan tapi saya tampilkan menggunakan InFocus itu di kelas itu mungkin juga menarik ya Bu buat anak-anak mungkin gitu. Kalau yang biasanya belum pernah, sekarang ditampilkan, itu menarik itu Pak. Iya. Heeh. Ya mungkin itu patut saya contoh ya Bu, saya cobakan mana tahu dengan itu mungkin menarik. Iya. Ya mungkin yang lain apa ya Bu? Kalau atau video gitu ya Bu, video yang kan bisa Video juga disimak gitu kan. ya, video inspiratif ya Pak ya. Iya, mungkin Video dengan pembelajaran. iya, mungkin ada yang anak yang lebih mengerti dengan cara melihat atau visualnya itu daripada membaca sendiri, jadi mungkin itu ya Bu. Iya, iya, iya. Berarti ya anak itu kan ada yang audio, ada yang visual ya Pak ya, ada yang Iya, kinesthetik ya. Tergantung nanti medianya itu kita gunakan Pak ya. iya Bu. Oke, kira-kira ini Pak Ulil, tadi Pak Ulil kan menyebutkan membuat bacaan ditampilkan dalam InFocus gitu kan. Iya, Nah, atau mungkin menampilkan video gitu kan. iya Bu. Kira-kira kalau di tempat Pak Ulil bisa itu dipakai kayaknya alat-alat yang mendukung yang dibutuhkan. Kalau iya Bu, kalau di sekolah saya rasa gitu Bu untuk melaksanakan itu bisa rasanya Bu, walaupun tak sepenuhnya lancar gitu, emang sih enggak Bu, cuman bisa gitu Bu. Iya, ya, berarti ada Seperti ya alatnya iya, gitu. peralatannya seperti laptop, yang pertama listrik ada itu Bu, kemudian jaringan kalau hidup lampu ada Bu, kalau mati lampu hilang. Kemudian itu peralatan sarana seperti InFocus atau laptop itu ada disediakan di sekolah Bu, dan kita bisa pergunakan itu untuk pembelajaran Bu. Oke. Berarti ada alat yang mendukung ada ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Jadilah Pak Ulil tadi kan Pak Ulil sudah itu dapat menemukan bahwasanya untuk menarik minat siswa yang suka bermain-main atau memainkan alat yang ada di mejanya tadi, yang pertama mungkin menggunakan
bacaan berupa ditampilkan dengan infokus. Iya. Yang kedua, menampilkan video pembelajaran mungkin. Iya, Bu. Oke, dan alat mendukung ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira nih Pak Ulil, kapan Pak Ulil mau memulai gitu? Iya, kalau untuk memulai ini Bu, yang namanya pembelajaran itu kan sekarang ini kan kita sudah ujian semester itu Bu, udah jalan separuh semester. Iya. Kalau untuk hal ini Bu, karena ini hal yang baik, apa salahnya saya lakukan secepat mungkin Bu, untuk apa? Sebab kadang untuk merubah hal yang baru itu sulit Bu, jadi kita ansur-ansur sehingga anak ini nanti bisa menerima dengan pembaharuan media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, Bu. Iya, luar biasa semangat Pak Ulil ini untuk merubahnya ya. Insya Allah, Bu. Kira-kira nih Pak Ulil, besok saya pengen tahu juga nih untuk bincang-bincang selanjutnya kalau Pak Ulil sudah melaksanakan gitu kan, di mana hasilnya gitu. Iya. Pak Ulil, Iya, Bu. karena sudah di akhir pembicaraan kita ini, apa yang Pak Ulil dapatkan dari bincang-bincang kita siang ini? Iya, yang saya dapatkan di sini Bu, saya tuh bisa mendapatkan ide gitu Bu, menemukan ide sendiri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu. Mungkin selama ini saya buntu, nggak ada tempat bercerita, tetapi ini berkat diskusi sama Ibu, akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk anak didik saya. Mudah-mudahan ini berhasil saya laksanakan dan bisa merubah atau menarik minat baca siswa saya kembali, minat belajar siswa saya kembali untuk tujuan nilainya supaya baik Bu. Amin. Alhamdulillah sekali nih bisalah terbantu masalah Pak Ulil gitu. Saya juga senang nih dapat pengalaman juga dari cerita Pak Ulil gitu kan. Iya Bu. Pak Ulil, iya Bu. saya pengen tahu juga nih. Kan tadi Pak Ulil idealnya yang Pak Ulil inginkan anak-anak itu, taruhlah tadi pembelajaran yang sebelum ini kita kasih itu rentang nilai 1 sampai 10. Kira-kira Pak Ulil di posisi mana sekarang? Kalau sekarang ini Bu, mungkin kalau saya perhatikan ada antara 6 sampai 9 gitu Bu. Padahal kalau keinginan saya Bu, itu mungkin inginnya itu 8, 9, 100, 110, cuman inginnya di situ Bu. Cuman sekarang itu masih ada yang angka 6-nya Bu. Jadi iya, berarti bagus ya, dari 6 sampai 9, tapi nanti kalau sudah selesai perbincangan kita, Pak Ulil memulai rencana Pak Ulil, mungkin Pak Ulil menginginkan tadi katanya dari 6 sampai 9, dari 6 sampai 9. Setelah ini mungkin saya ingin itu 8, 9, 10 8 sampai 100 gitu ya. Iya, 8 sampai 10. Oke Pak Ulil, senang sekali acara bincang-bincang kita kali ini, menarik sekali nih Pak Ulil. Saya terima kasih juga nih dapat pengalaman dari Pak Ulil. Oke Pak Ulil? Iya Bu, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita itu selalu diberi kesehatan untuk dalam menjalankan aktivitas kita Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ulil. Assalamualaikum Pak Ulil. Waalaikumsalam Bu.